Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bersua kembali dalam channel kesayangan kita dalam acara Dokter Bertanya Anda Menjawab. Gak apa-apa sih. Tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Alhamdulillah dulu. belum ku baca-baca. Salah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bersua kembali dalam channel kesayangan kita dalam Anda Bertanya Dokter Menjawab. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ini ada pertanyaan masuk ke email. Saya bertanya, dokter menjawab. Saya baca bidik. Iya, macam lagi. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya usaha rental mobil. Kira-kira 3 bulan yang lalu ada yang merental mobil saya. Iya. Ketika dirental, perentalnya tidak pernah mengembalikan mobil. Setelah saya cari, ternyata mobil itu dia rentalkan lagi pada orang. Kemudian saya laporkan pidana ke polisi. Iya. Ketika di polisi, si perental memohon damai. Saya mau damai asalkan dia membayar kerugian pada saya. Akhirnya saya berdamai dengan janji dia akan membayar kerugian saya. Bahkan pamannya ikut bertanda tangan sebagai penanggung. Tetapi sudah 3 bulan ini dia tidak juga membayar. Saya sudah lapor kembali polisi tetapi tetap tidak ada solusi. Saya harus bagaimana Pak Dokter? Mohon bantuannya. Hormat saya, pemerhati Anda Bertanya Dokter Menjawab. Oh iya, ini kasus lagi ya. Ada persoalan hukum lagi di tengah-tengah masyarakat. Sepertinya ini si penanya ini pernah ya memiliki usaha rental mobil dan pernah juga mengalami persoalan hukum ya. Jadi dari pertanyaan tadi saya simpulkan bahwa si penanya ini pernah merentalkan mobilnya kepada seseorang, kemudian orang itu tidak membayar rental, bahkan tidak diketahui kemana. Bahkan tadi sempat saya dengar bahwa si penanya ini mobilnya itu disewakan lagi kepada orang lain. Nah, peristiwa ini sebenarnya peristiwa yang sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi perental itu si pemilik mobil itu
merental ke mobilnya atau menyewakan, tapi si penyewa ini atau orang yang menyewa ini malah menyewa kembali kepada orang lain. Nah, bagaimana solusinya dalam hukum kita? Jadi kita kembali dulu kepada ini, ada dua sebenarnya perbuatan ya. Yang pertama adalah uang prestasi, yang kedua adalah perbuatan pidana. Jadi perilaku si perental, dalam hal ini orang yang merental mobil itu, langganannya tadi ini, itu melakukan dua hal. Yang pertama dia melakukan dia masuk dalam ranah hukum perdata, dan kedua masuk dalam ranah hukum pidana. Nah, di mana pidananya? Hukum pidananya terletak kepada mobil yang dia rental itu, yang disewa itu, dia sewakan lagi kepada orang lain. Berarti di sini telah terjadi penggelapan, kurang lebih seperti itu, penggelapan. Ya. Jadi dia menyewakan mobil yang bukan punya dia. Ya. Mobil itu, karena mobil itu berada dalam kekuasaannya atas dasar kepercayaan dari si pemilik mobil, maka dia dianggap sebagai penggelapan, menggelapkan barang. Kemudian menggelapkan karena disewakan lagi kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia masuk dalam ranah hukum perdata. Di mana hukum perdatanya? Karena si perental mobil ini ada pembeli ya. Mohon maaf sebentar pemirsa, sahabat Budiman, ada pembeli ini. Presenter saya keluar dulu sebentar, silakan. Saya lanjut kembali. Ini enggak videonya lanjutan memang Mbak? Oke, saya lanjut kembali. Jadi si perental tadi ini masuk dalam ranah hukum perdata. Lebih tepatnya dia telah melakukan uang prestasi, jadi suatu perbuatan di mana lawan janji itu tidak menepati janjinya. Salah satu uang prestasi. Di sini si perental betul-betul sama sekali tidak menepati janjinya, itu membayar rental mobil. Jadi membayar rental mobil. Jadi ada dua perkara. Yang pertama adalah pidana, 25.000 harganya itu. Ini sambil ngonten, sambil jualan juga ya. Inilah ciri khasnya konten dalam channel Dr. Ari Tulung ini, yang sambil ngonten sambil dia jualan juga di sini. Itu intermezzo ya, iklan saja, anggap iklan. Kita lanjut kembali. Jadi pertama dia si perental atau orang yang menyewa mobil ini, dia masuk jatuh dalam hukum pidana, perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana, dan dia masuk dalam yang kedua perbuatan uang prestasi. Ya. Jadi uang prestasi karena dia sama sekali tidak memenuhi janji kepada si pemilik mobil. Di mana janjinya tentu dia akan membayar sewa mobil, ya. Setelah berbulan-bulan justru dia malah kabur membawa mobil itu dan menyewakan mobil itu kepada orang lain. Nah, di tengah-tengah perjalanannya itu dia kedapatan oleh si pemilik mobil, ya. Ya, ceritanya digerebek lah, ya. Ditangkap mungkin oleh si pemilik mobil, kemudian dibawa kepada polisi. Nah, di polisi tentu iya. Kalau udah di dalam masyarakat itu kan polisi itu dipidanakan penggelapan. Nah, tapi di sini polisi terkadang juga dalam fatwa itu mengambil jalan ya restoratif justice. Jadi RJ ya, kita singkat RJ. Kepolisian itu dibolehkan untuk menempuh jalan restoratif justice. Yang bentuk dari wujud dari restoratif justice itu adalah perdamaian antara si pelaku dan si korban. Jadi perdamaian. Di sini di dalam pertanyaan ini si pemilik mobil, yaitu yang menyewakan tadi, itu ingin berdamai dengan orang yang menyewa mobil dengan ketentuan bahwa yang menyewa mobil tadi atau si pelaku ini itu mau membayar ganti rugi ya, berupa sejumlah uang untuk membayar rental yang selama ini dia tidak bayar kepada si pemilik mobil.
Nah, dengan tercapainya kata damai dalam kepolisian itu, maka secara otomatis pula di dalam peraturan kepolisian itu ketika terjadi damai antara pelaku dan si korban, maka itu dibuatkan SP3. Jadi ada keluar surat perintah penghentian penyidikan perkara, ya. Jadi ketika dikeluarkan SP3 itu, maka otomatis ya pidana yang dilakukan oleh pelaku tadi itu akan ditutup dengan kata lain tidak dapat lagi dibuka apabila ya di kemudian hari terjadi lagi ya si pelaku itu melakukan perbuatan lain kepada orang yang sama tapi dalam perkara yang sama ya. Jadi di sini si korban tadi ya wajar kalau ke polisi, kemudian polisi tidak memberikan solusi. Kenapa? Karena sudah ada damai sebelumnya. Nah, solusi yang ditempuh oleh si pemilik mobil di sini ya adalah satu-satunya adalah dengan melayangkan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, karena perkara ini sudah masuk dalam perkara ranah hukum perdata, bukan lagi ranah hukum pidana karena pidananya sudah ditutup. Sudah tutup dengan damai tadi. Ya, dengan perdamaian itu maka sudah ada surat perintah penghentian penyidikan perkara, ya, SP3. Sehingga kepolisian tidak lagi wewenang untuk membuka perkara itu. Itu ya. Jadi perkara yang sudah ditutup itu tidak ada lagi kewenangan untuk dibuka. Kecuali ya si pelaku melakukan pidana lain untuk orang yang berbeda ya dan perkara yang berbeda lah ya, pidana yang berbeda atau kasus yang berbeda. Untuk kasus yang sama tidak usah dibuka karena sudah ditutup. Jadi di sini si pemilik mobil ini satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melayangkan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 118 HR ya. Ya secara jelas menyatakan bahwa ya si penggugat itu melayangkan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat. Jadi itu ya. Dia melayangkan. Jadi bisa melayangkan gugatan dengan gugatan dalam hal uang prestasi. Karena ingat surat damai yang dibuat di kepolisian itu menjadi alat bukti tertulis yang kita kenal sebagai perjanjian. Jadi perdamaian yang terjadi di kepolisian itu yang dibuat dalam bentuk surat, di mana di dalam surat itu ada klausul-klausul, ada klausula-klausula atau kalimat-kalimat janji antara si pelaku dan si korban, di mana si pelaku menyatakan bahwa dia bersedia membayar ganti rugi kepada si korban dan si korban bersedia damai dengan ketentuan menerima pembayaran, maka itu ya kedua belah pihak itu jatuh dalam peristiwa perjanjian atau perbuatan perjanjian. Jadi sudah tercipta perjanjian. Silakan MC Cilik duduk kembali di sini. Nah ini MC Cilik sudah datang, sudah memberikan, sudah melaksanakan kewajibannya menjual di belakang. Iya sayang. Iya. Paras tuh ulang tahun jadi apa saya kasih dia? Ulang tahun, kalau ulang tahun ada Paras, kita berikan dia, kita hadiahkan dia konten yang berbobot ya. Konten YouTube. Nanti kita kasih. Iya nanti. Iya nanti kita bungkuskan gula-gula, gampang itu. Maaf ya sahabat bagaimana sedikit terganggu dan si kecil. Iya. Insya Allah kita berikan nanti kado ya. Iya kado-kadoan ya salah. Jadi itu solusinya ya. Jadi melakukan gugatan atau melayangkan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ya. Mengapa harus melayangkan gugatan? Dasar hukum tadi satu, pasal 118 HIR. Dasar yang kedua adalah bahwa damai yang dibuat oleh si pelaku dan si korban tadi itu masuk dalam ranah perjanjian, otomatis masuk dalam ranah ya lebih tepatnya lagi perjanjian utang piutang.
Berarti ini perjanjian damai itu akan otomatis melahirkan perjanjian utang piutang. Nah, di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia secara tegas dinyatakan bahwa ya, untuk perkara perdata tidak boleh dibawa kepada kepolisian, tapi ya harus dibawa kepada pengadilan negeri. Jadi tidak boleh ada suatu hukuman ya yang karena ketidaksanggupan membayar maka diberikan hukuman pidana, boleh. Jadi ya, dalam perjanjian utang piutang apabila salah satu pihak yang berutang tidak atau yang berutang tidak mampu membayar utangnya, maka tidak boleh diberikan hukuman dalam bentuk pidana. Ini ketentuan dalam undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi tidak ada jalan lain kecuali ya si korban tadi ya, si pemilik mobil tadi melayangkan gugatan kepada pengadilan negeri di mana ya si tergugat berdomisili. Kalau si tergugatnya tadi atau si pelakunya tadi domisilinya di Makassar, maka gugatannya harus dilayangkan kepada Makassar pula, kepada pengadilan negeri Makassar pula. Sudah nak, karena kita sudah mau bobo. Habis ini kita mau bobo. Nah, saya kira itu jawabannya. Semoga jawaban ini memuaskan. Nah, sebelum saya kembalikan kepada MC, saya ingin menyampaikan kepada sahabat dan budiman bahwa ya silakan memasukkan ya, pertanyaan-pertanyaan apabila sahabat budiman memiliki persoalan-persoalan hukum di dalam dunia nyata. Insya Allah kami berdua akan membahas dalam konten berikutnya. Ya, silakan kepada MC. Diambil alih, saya kembalikan kepada MC. Ya, dan itulah tadi jawaban dari Dr. Ari. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.